setelah jadi content creator, so apa yang mau di offer gitu loh. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Halo Ko Denny. Halo, Suara saya jelas kah Ko Denny? aman, clear. Ya, luar biasa. Sebuah kehormatan buat saya Ko Denny bisa nge-live sama Ko Denny, bahkan bisa nge-host Koko sebagai narasumber di Maksimalin Diri. Luar biasa. Wow, baru mulai sudah 52 orang. Luar biasa. Anyway, teman-teman, saya mau perkenalkan dulu. Ini Ko Denny, dia adalah salah seorang inspirator dan juga motivator, content creator, digital marketer di sosial media, ya, di YouTube punya, TikTok punya, Instagram punya, dan dia sudah izinkan saya untuk share ini ya. Mungkin beliau sudah menghasilkan lebih dari miliaran untuk lewat media sosial, lewat digital marketing. Jadi hari ini saya sangat senang, sebuah kehormatan buat saya bisa nge-host Ko Denny. Dan anyway, saya punya satu cerita yang mungkin Ko Denny saja nggak menyadari hal ini. Jadi dulu pertama kali saya bikin konten, itu kan Ko Denny sempat bilang bahwa kalau kamu mau nge-live, nge-live aja gitu ya. Kalau kamu mau tampil, tampil aja. Ya, done is better than perfect. Ko Denny sadar atau tidak bahwa kata-kata itu menjadi salah satu penyemangat buat saya untuk bikin konten, bahkan tampil di depan kamera, bikin video, bahkan IG live Ko Denny. So for that I want to say thanks so much buat hal itu Ko Denny. Terima kasih Ko Denny. Ko Denny salah satu buat saya, senior di Instagram. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan diri dulu. Kalau saya yang perkenalkan kan kurang. Mungkin Ko Denny bisa perkenalkan diri buat teman-teman Maksimalin Diri di sini. I think udah banyak yang tahu kali ya. Hai guys, nama saya Denny Santoso, founder dari Tribelio ya, Tribelio gitu. Tribelio adalah sebuah platform untuk membantu teman-teman mengubah follower menjadi customer. Gitu aja sih, simple banget. Hopefully sesi kita kali ini tuh bisa membuat teman-teman jadi apa ya, membuka wawasan Anda gitu, bahwa cari duit di internet tuh ternyata bisa loh, untuk hidup juga bisa loh gitu. I see, I see. Siap, betul sekali. Jadi sebenarnya saya mau tanya dulu ke Ko Denny, ada satu hal yang bikin saya itu selalu penasaran ya dengan Ko Denny tentang jadi hari ini kan kita ngobrol tentang bagaimana kita bisa menghasilkan 50 juta pertama dari list building. Kira-kira itu tuh apa sih Ko Denny? List building itu apa? Karena ya saya juga sebenarnya belakangan ini ya, tahun lalu bahkan saya itu baru belajar tentang list building dan saya juga belum terlalu belajar banyak. Nah, mungkin Ko Denny bisa jelaskan apa sih itu list building seperti itu, Ko Denny. Oke, sip. Tadi siang saya barusan posting nih di Instagram saya nih, saya lagi makan di sebuah restoran di Jakarta nih. Kebetulan saya berada di Jakarta hari ini. Si waitersnya datang habis mengambil orderan saya dan orang tua saya. Dia mengatakan bahwa, "Ibu, kenapa nggak jadi member aja, Bu? Kalau jadi member, Ibu akan dapat benefit, dapat diskon 50% on apa cashback whatever lah," yang dijelasin ke mama saya sih. Saya cuman dengerin gitu aja sebentar gitu kan. Nah, tapi anyway, yang terjadi itu adalah dia meminta mama saya register. Nggak bayar, teman-teman. Nggak bayar, tapi dapat benefit A, B, C, D, kayak begitu. Nah, artinya adalah restoran ini sedang melakukan list building. Restoran ini sedang mengambil email dari mama saya. Nomor telepon, email, nama gitu kan diambil begitu. Gunanya apa? Gunanya untuk dikasih promosi. Jadi apa yang disebut dengan list building sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan email kontak lah ya, kontak dari prospek kita sehingga kita bisa jualan ke mereka. Kalau misalkan Anda tidak mengumpulkan itu, maka kayak ceritanya simple banget sih, kayak Anda posting konten di sosial media, posting konten gitu kan. Habis itu kalau saya nanya, mana nih hasil dari kontenmu mana nih? I see. Nggak ada. Gini, paling gampang gini, Bro Joel. Kemarin tuh saya cerita gini, paling gampang ya teman-teman dengerin baik-baik ya. Ceritanya gini, Anda bercerita ke orang tua Anda, "Ma, saya mau mancing ikan di laut, Ma. Seru banget, di situ banyak sekali ikan." Oke, berangkatlah gitu kan. Berangkat tuh ke sana, tengah laut, tempat ikan ngumpul. Ternyata di situ sudah ada kapal A, kapal B, kapal C gitu yang lagi mancing. Anda penuh semangat ngelihat, wah ini kayaknya tempat yang cocok nih, semua pada pakai daerah sini nih, pada ngumpul di sini nih. Maka Anda ngambil umpan Anda, kemudian Anda lemparin umpan itu ke luar kapal gitu. Dan ternyata ikan pada datang semuanya di situ, kayak rame banget ikannya, dan Anda berteriak, "Yes, engagement saya tinggi sekali."
keren banget nih, semua pada berinteraksi semua nih, makan semua. Dan habis itu ada pulang. Benar-benar. Terus habis pulang, orang tua Anda nanya, "Nak, ikannya mana?" Iya lupa nggak dibawa pulang. Ikannya tadi di laut sih, rame sih. Waktu saya lemparin begitu rame sih. Terus sekarang mana nih ikannya yang dibawa pulang nih? Iya ya. Nah ini loh yang terjadi dengan content creator yang tidak memikirkan tentang list building. Jadi cuma posting konten, nyari engagement rame keren sekali. Ditanya mana yang kamu bawa pulang nih mana nih? Iya ketinggalan di platform. Bubar kan? Nah itu apa gunanya ada posting sekarang? Cuma buat rame-rame doang, ngasih makan ikan doang, nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang dijala, dijaring, dipancing, nggak ada sama sekali. So that's a list building sebenarnya. Konsepnya kurang lebih kayak gitu. I see. Berarti list building sesimpel kita bangun kolam lah ya. Kita bangun Kita kolam buat mancing gitu, kita ya. Kita mancing. mancing supaya bisa dibawa ke kolam kita sendiri. I see. Karena saya memang saya punya satu sebenarnya saya dulu tuh idealis banget ya Koden ya. Idealis dalam hal ya udahlah kita bikin konten sekedar memberkati orang. Bikin konten itu sekedar untuk menginspirasi orang berkarya supaya karya kita dilihat. So what setelah itu gitu loh. Kita punya follower banyak. Saya termasuk yang kemarin-kemarin memang belakangan lagi turun karena sudah sibuk ngurusin ya itulah ya. Nah jadi sebenarnya ketika saya tanya sama Kosio, gimana lu punya engagement? Kok turun banget? Ya ini mungkin Kode ini kenal, Kosio nanti juga yang bakal nge-live sama Kode ini. Sio bilang begini dan ini benar-benar saya ingat banget sampai hari ini. Percuma follower banyak tapi tidak konversi. Wah, iya juga ya, betul juga ya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk konversi sih ya lewat list building. Nah, pertanyaan ini mungkin agak dasar dulu biar supaya kita mengerti ya Kodin ya. List building yang paling bagus itu awalnya berapa list email kira-kira? Nggak ada angka tidak menjadi patokan. Oh gitu. Yang menjadi patokan adalah funnel. 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 Funnel itu gini, kayak cerita lagi. Teman-teman Oke, sering lapar, ya, naik mobil siang-siang, perjalanan luar kota, nyetir, kemudian Anda ngerasa bahwa ini waktunya jam makan nih, kayak Anda lihat jam gini, oh udah jam setengah satu, di pantesan nih kok lapar nih. Tapi perjalanan masih jauh nih, kira-kira masih kayak 5 jam lagi baru nyampe ke tujuan. Saya kalau nyampe ke sana udah pingsan duluan. So, saya harus cari makan nih. Enaknya cari makan apa ya? Nah, mulai perhatikan kiri kanan ada restoran apa ya? Oh, ternyata ada KFC di pojokan nih. Begitu ada belok ada KFC itu biasa sering di pojokan kan KFC begitu. Oh, oke, KFC gitu. Ya udah di otaknya Anda langsung kayak oke, KFC deh, gampang. Anda langsung masuk di situ ke area pelataran, kemudian Anda parkir, keluar dari mobil, jalan, buka pintu, kemudian masuk. Masuk ada jalan, lihat dulu tuh menunya ada paket panas 1, panas 2, A, B, C, D gitu kan. Oke deh paket D deh, paket D. Anda datang ke kasir, Pak, Mbak paket D. Dilayani kan, kemudian Mbaknya nanya nih, nggak nambah kentang nih, nggak nambah french fries nih, nggak nambah salad nih, gitu. Ya udah deh french fries lah, tambah lah gitu. Oke, salad nggak? Nggak. Udah Anda bayar, Anda ambil itu, Anda makan, dan habis itu selesai Anda buang, Anda naik mobil lagi pulang gitu ya. Naik mobil lagi gitu. Itu yang disebut dengan funnel. Jadi target marketnya clear, orang lapar, ngelihat iklan, dia masuk, dia berinteraksi sampai transaksi sampai menikmati produknya dan selesai. Itu yang disebut dengan funnel. Nah, maka ketika kita ngomongin di dunia digital, itu yang paling penting funnel itu gitu. Jadi apakah funnelnya jadi? Nah, funnel yang jadi adalah orang ngeklik postingan Anda, kemudian membuka sebuah halaman website Anda. Oke, habis itu dia ngeliat, penawarannya menarik sekali nih. Saya pengen nurunin berat badan dan dikasih 30 tips cara menurunkan berat badan dengan cepat. Oke, saya masukin email untuk dapetin 30 tips itu. Begitu saya dapetin, ternyata, hari pertama diajarin ini, hari kedua diajarin ini. Menarik juga ya. Ternyata dalam waktu 5 hari saya sudah turun setengah kilo nih. Padahal biasanya nggak turun-turun nih. Gimana caranya biar lebih cepat ya? Oh, ternyata di email ke-7 gitu ditawarin. Ini loh namanya suplemen pembakar lemak. Yang kalau dipakai, ternyata bisa lebih cepat nih. Ya udah deh saya pesen deh. So ini yang disebut dengan funnel. Gitu. I see. Nah, analoginya adalah tidak peduli customer yang masuk ke KFC berapa, yang penting adalah semuanya harus jadi. Kan nggak bisa bilang kalau customernya cuma 10, kasir saya nggak ready. Iya, benar. Yang penting masuk dulu kan 10 orang ke KFC saya nih, ke restoran saya nih. Restoran kasirnya ntar aja kalau follower kalau yang masuk udah banyak. Kan nggak mungkin ya. Nggak make sense gitu. Jadi flow-nya itu harus selesai dulu, baru kita datengin orang satu gitu. I see. Siap. Paham kok. Paham banget. Berarti urusan belakang, jadi dulu. Angka itu belakang. Ya. Yang penting udah jadi dulu ya funnelnya ya. Anyway, karena kan sebenarnya
kebanyakan teman-teman di saya itu kan kebanyakan lebih pengen kayak jadi kreator juga, pengen jadi influencer. Cuman ya itu bingung setelah jadi content creator, so apa yang mau di-offer gitu loh. Apa yang mau ditawarin, produknya nggak ada gitu loh. Dan mereka selalu berpikir tentang sistemnya, nggak tahu cara buatnya. Terus ketika kita ngomong funnel, ya jujur nggak paham tentang funnel. Bahkan ketika ngomong tentang list building juga nggak paham. Dan bahkan saya pun sendiri, saya baru belajar funnel itu tahun lalu sebenarnya. Saya baru belajar list building itu tahun lalu sebenarnya dengan beberapa teman-teman saya. Artinya masih banyak yang dari kita ini pemula. Bahkan saya pun pemula banget kok. Saya pun baru belajar kemarin. Saya itu sangat pemula. Nah mungkin Kode nih, gara-gara alasan kita pemula ini, saya senang sih. Oh iya, Kode ini itu kan selalu bilang chicken mindset, chicken mindset. Dan sebenarnya saya agak tertampar dengan hal itu. Akhirnya saya berani untuk tampil, berani untuk nge-live, berani untuk bikin kelas sendiri. Sampai Kode ini sedikit testimoni ya Kode ini ya. Tahun lalu saya bikin sampai 11 kelas Kode ini. 11 webinar. Dari yang nggak berani untuk bikin kelas, dari yang nggak berani buat rilis produk, saya cuma rilis ebook aja, artinya ya saya nggak bakalan kelihatan di depan gitu. Tapi akhirnya sampai bisa bikin 11 webinar. Dan ya itu sedikit keberhasilan dari apa yang saya sudah pelajari selama ini. Cuman saya berpikir bahwa bagaimana kok? Impact-nya gimana setelah muncul? Impact buat saya atau impact buat pesertanya? For your business. For my business, ya itu lumayan bagus, baru lumayan kok, belum seberapa. Saya belum bisa bilang yang wow lah. Belum terlalu sesuatu yang luar biasa lah. Tapi minimal gara-gara ada funnel, gara-gara ada sistem, semuanya bisa diatasi. Saya juga nggak terlalu sibuk untuk mengerjakan itu semua. Saya siapin materi dan segala macam. Seperti itu. Nah, karena alasan saya pemula ini, akhirnya kita jadi nggak pernah mau berani untuk bisnis online, untuk digital marketing, untuk bikin funnel. Nah, gimana kok caranya ngatasin pikiran tadi itu, mindset tadi? Ya, istilahnya Kode ini itu kan chicken mindset ya. Ya, seperti pemula, seperti gaptek kayak saya begini ya. Dan akhirnya kita tuh nggak mulai-mulai bisnisnya kayak gitu. Saya pun gaptek sebenarnya Kode. Enggak. Saya pemula tapi nggak mulai itu bukan pemula kayaknya. Oh, benar juga ya. Mulai itu bukan pemula. I see. Ada beberapa pertanyaan kan tadi Bro Joel kan selalu kena selentingan sedikit kecil-kecil gitu kan ya. Saya pengen nanya ke teman-teman yang ngomongnya pemula ya. Kapan atau Anda harus bisa apa sampai disebut tidak pemula lagi? Ayo teman-teman, mau jawab nggak di bawah? Mau jawab nggak? Anda harus bisa apa sampai Anda menyebut diri Anda tidak pemula lagi udah? Ya minimal saya harus mulai. By the way, minimal komen saya nge-freeze nih di sini nih. Saya keluar masuk lagi ya sebentar ya. Ini nge-freeze soalnya saya nggak bisa lihat. Oh oke, siap Pak. Bagaimana kok? Udah aman? Aman. Oke, siap. Ada yang bilang sampai jualan laku keras. Laku keras itu angkanya berapa? Betul. Ya, laku keras itu angkanya berapa? Sudah ketik, saya tadi nggak bisa ngelihat, tolong diketik lagi. Anda harus bisa apa sampai Anda tidak disebut pemula lagi? Apa yang harus terjadi sampai Anda bilang saya bukan pemula kok? Apa yang harus terjadi di titik itu? Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri sampai nggak disebut pemula kalau bisnis saya sudah berjalan, konten saya sudah jalan, dan ada sistem otomatisasi. Minggu depan jadi itu. Gitu ya? Minggu depan di gitu challenge, minggu depan jadi itu semua itu. Ketika sudah mencapai goal kita, ya goalnya apa teman-teman? Ya, harus spesifik. Gitu. Goal kita itu apa? Nah, mahir di bidang apa teman-teman? Harus jelas. Contoh, mahir digital marketing. Saya mahir buat nge-ads. Gitu. Kalau saya sendiri mahir buat ngedesain di kantor saya pribadi. Kayak gini, kayak misalkan Anda pesen Gojek gitu. Kan harus nentuin tujuan ya, sampai di pin posisi exactnya di situ tuh alamatnya tuh. Nggak bisa kan kita naik Gojek terus ya Mas, pokoknya yang penting nggak di rumah deh. Bingung Mas Gojeknya kan. Nggak di rumah, terus lu mau kemana gitu. Ya pokoknya nggak ke rumah lah, pokoknya lu jalan dulu lah, dijalanin aja lah Mas gitu. Pusing lu disuruh turun kan. Ada disuruh turun tuh kalau kayak begitu. Nggak bisa. Ada yang bilang sampai sudah menghasilkan uang. Kalau saya sendiri,
Nah, itu dia. Saya baru mau ngomong. Kalau bisa sampai sudah menghasilkan 50 juta per bulan kode ini. Soalnya kalau misalkan kayak gini, teman-teman, mohon maaf, Anda ngemis aja dapat duit. Iya benar juga. Ya kan? Kalau Anda bilang sampai dapat uang, lu ngemis, dapat 100 perak. Dapat tuh, bukan pemula loh. Ini kriterianya masih clear nih. Masih clear, teman-teman. Jadi nggak bisa kayak, sampai saya dapat uang. Wah, lu ngemis aja. Bantuin mobilnya berat dapat duit. Iya, benar-benar. Ini Teman-teman, jangan ada pakai yang kata-kata jawab. mahir dan sebagainya itu ya. Yang disebut mahir itu sampai apa gitu. Ya kan, uang bekerja untuk saya. Nggak peduli, berapa? Berapa? Iya, berapa? Betul itu. Angkanya itu berapa Berapa tuh? gitu. Ini alasan kenapa banyak yang goalnya nggak kecapai, karena goalnya nggak jelas. Iya, Sampai benar. uang bekerja untuk saya. Lah kalau saya punya duit cuma 1 juta, habis itu saya beliin saham misalkan, terus sahamnya naik jadi 2 juta dalam setahun, kan bekerja. Tapi tetap kecil masalahnya. Iya, betul, kecil. Nah, kayak Sampai gini. jumlah followernya 10.000 kok. Ada yang bilang sampai jumlah followernya 10.000. Ntar udah 10.001 bilangnya gue masih pemula lah gitu kan, kalau tanya lu udah keren banget 10.000 gitu, belum lah, saya baru mulai lah gitu gitu kan, kayak sombong banget gitu jadinya. Sombong banget. Mahir menjadi seorang public speaker. Ya kata mahir itu juga nggak jelas teman-teman. Oke. Ya, Ketika sudah mencapai omset 50 juta per bulan di dalam bisnis saya. alright, nah kayak gitu itu lebih clear tuh, sampai bisa ngajarin orang Autoresponden. lain. Itu juga nggak jelas tuh, nggak jelas tuh, Apanya yang nggak jelas kok? Yang mana kok? Yang mana? sampai bisa ngajarin orang lain. Ah, iya benar sih. Apa ngajarin apa gitu kan, ngajarin kayak apa, kan nggak jelas. Even kayak suster baby saya ngajarin baby saya membaca loh. Ngajarin apa? Oke, Ngajarin apa? Ya kayak gini teman-teman. By the way, jadi hal-hal kayak begini ini ternyata banyak yang belum paham gitu ya. Jadi menentukan goal, clear goal yang smart dan sebagainya itu nggak clear gitu loh. Itu yang bikin kita banyakan nggak nyampe goal kita. betul. Setuju banget tuh. Setuju banget. Seru ya. Oke. Tadi Ada yang bilang begini, kode ini autoresponder email seberapa efektif? Oh, oke, itu nanti ya. Ini pertanyaan, masuk ke pertanyaan. Teman-teman, kalau yang mau kasih pertanyaan, tulis di kolom pertanyaan ya. Kalau di sini kalau kita tanya, komen di sini. Tapi kalau seandainya teman-teman mau bertanya, tulis di kolom pertanyaan yang ada tanda tanya. Nanti akan dijawab secara lengkap oleh Kodeni Santoso. Oke, ada ini terakhir mungkin ya Kodeni, mempunyai minimal 2 sampai 5 karyawan tahun ini dan omset stabil 20 juta lebih. lumayan lah ya. Paling nggak ada angkanya clear. Jadi kalau nyampe tahu gitu. Problemnya adalah teman-teman, kalau Anda nge-set goal, tapi ketika nyampe, Anda sendiri nggak tahu kalau sudah nyampe, itu problem. Iya, benar. Saya mau sukses. Nah, habis itu sukses itu kayak apa? Anda nggak tahu kapan nyampenya. Itu problem. Anda harus tahu kapan nyampenya. Itu loh yang harus makanya yang bilang kayak, dan saya gaptek gitu. Anda harus bisa apa supaya nggak gaptek? Pertanyaannya gitu. Jangan dibahas gapteknya. Itu mindset yang tidak Oh, abundance. Mindset yang abundance tuh, saya mau punya ini. Gimana caranya? Dan sebagainya. Gitu mindsetnya. Bukan saya nggak punya ini, saya nggak bisa itu. Itu mindset yang benar-benar, apa ya, poor mindset. Chicken mindset, bukan chicken sih, poor mindset. Jadi Anda fokusnya ke yang nggak bisanya daripada yang mau dikejar. iya, betul. Gitu sih. I see. Let's say yang cukup menarik kemarin ya menjadi pembahasan begini sih. Saya pengen nanya ke teman-teman di sini. Ini mumpung masih Januari tahun baru. Oke, masih Januari awal gitu ya. Berapa sih target omset Anda per bulan di bulan Desember 2022? Mimpi Anda tuh pengen dapat omset berapa sih? Pengen tahu saya. Kira-kira berapa? Yuk, resolusi tahun Teman-teman, baru. silakan. Akhir nanti 2022, Anda pengen omset sebulan itu berapa? Mimpi Anda tuh berapa? Oke, teman-teman, silakan tulis di kolom komen. Saya sendiri, jujur, karena saya baru mulai, saya nggak mau bilang pemula, nanti didamprat sama Kodeni. Kalau saya ya, Kalau kalau saya ngomongnya sendiri, pemula-pemula saya tadi pengen, ya, kalau iya saya betul, ya, betul. Kalau saya sendiri akan pengen, melatih diri saya, gitu aja. siap Kodeni. Saya nggak akan bilang pemula lah, expert lah, enggak. I
I don't want to use labeling gitu. Paling gampang ya saya lapar gitu aja. Solusinya tinggal makan. Pemula lah, saya orang gagal lah, wah, adalah pusing mang. Dilabel-label sendiri, habis itu pusing-pusing sendiri gitu kan. Oke, 100 juta, 1 miliar per bulan ya teman-teman, 30.000 Ya, dapat. Kemudian 100 juta per bulan. Oke. Nah, pertanyaan saya begini. Em, Anda butuh skill apa saja yang bisa mencapai segitu dari kondisi sekarang? Skill apa yang Anda butuhkan sampai ke sana? Itu Anda mesti tahu tuh. Kalau Anda nggak tahu skillnya untuk mencapai angka itu nggak pernah tercapai. Kalau Anda sudah tahu, kalau Anda sudah tahu skillnya, pertanyaan saya kenapa angka itu belum nyampe? Tapi kalau Anda belum tahu skillnya, Anda butuh skill apa untuk nyampe ke angka itu? Gitu. Nggak ada yang salah dan benar teman-teman, 10 juta, 30 juta itu nggak ada. Saya tidak mau ngejudge angka. Angka itu personal. Ya, jadi angka itu personal. Pertanyaan saya adalah Anda butuh skill apa? That's the question. Karena kalau misalkan kemarin-kemarin Anda sudah punya skillnya, harusnya angka ini udah nyampe. If you have the skill. Kan nggak mungkin ya, saya bisa mendapatkan 1 miliar, tapi saya mah ngefur aja lah, 10 juta dulu lah. Kan nggak mungkin ya. Kalau Anda bisa dapetin 1 miliar, ya dapat 1 miliar. Ya kalau kena beda-beda tipis ya 900 juta, 800 juta still oke gitu. Ya, kalau Anda belum ketemu pembeli yang mau gitu. Lah, emang bisnis kayak begitu ya? Berarti pembelinya terlalu sedikit dong. So, remember teman-teman. Pendapatan Anda sekarang, gini ya, dengerin baik-baik kata-kata saya. Pendapatan Anda sekarang adalah karena skill yang Anda dapatkan di masa lalu. I see. Pendapatan Anda yang menjadi mimpi ke depan, skillnya harusnya skill ke depan yang Anda belum kuasai, sehingga Anda bisa mendapatkan itu. Remember, hasil hari ini adalah skill masa lalu. Ya kan, Anda sekolah itu masa lalu, bukan masa depan. Maka kalau Anda sekarang saya tarik ke depan, di tahun 2022 Desember, Anda harus bilangnya apa? Hasil saya Desember 2022, di mana tadi saya pengen dapat 1 miliar 100 juta, adalah skill di masa lalu, di mana dari 2022 Januari ke 2022 Desember, Anda akuisisi skill baru di sini, yang bisa membawa itu mencapai itu. Nangkep? Di sini? Nangkap. Teman-teman yang lain, kalau nangkap boleh bilang, ya saya ngerti. Oke, artinya gini ya, contohnya gini, kan tadi Ko Denny bilang bahwa kalau seandainya kita mau menghasilkan 100 juta sekarang, apa yang kita invest di masa lalu? Benar ya Ko ya? Kira-kira begitu ya. 1 tahun lalu gue tuh investnya itu ke skill apa? Atau apa yang gue kuasai? Apakah digital marketing kah? Apakah public speaking kah? Apakah negosiasi, jualan kah? Jualan online dan lain-lain. Kalau itu saya pelajari di tahun lalu, maka tahun ini otomatis saya bisa capai ke 100 juta. Nah, kebetulan karena saya belajar list building tahun lalu, puji Tuhan tahun ini harus bisa 100 juta per bulan. Amin. Oke. Nah, itu dari saya. Oke, lanjut. Seru nih. Banyak banget yang komen. Nah, kalau menurut Ko Denny sendiri, skill apa yang harus dikembangkan hari ini untuk bisa mencapai 100 juta di akhir Desember per bulan? Oke, I would say itu semua depend ya. Jadi kalau ngomongin digital marketing, saya barusan ngobrol dengan istri saya sebelum live ini sih. Saya pernah belajar kemarin di Jerman, di Cologne, di Jerman begitu. Salah satu guest speaker-nya, si Michael Brenner ya, itu spending iklannya itu 3 juta US dollar per month. Jadi 45 miliar spending iklannya di Facebook. Timnya cuma 10. Nggak kebayang omsetnya berapa. Karena yang undang saya itu omsetnya 3 juta dolar selama 2 bulan. Maka dari itu yang diundang guest speaker-nya itu 3 juta dolar iklannya per month gitu. Jadi omsetnya udah gila banget. Nah, dia presentasi dan sebagainya, ngejelasin framework-nya semuanya. Cuman saya pengen nanya-nanya waktu itu, waktunya udah habis. Jadi akhirnya saya berhasil untuk ngajak dia Skype. Jadi akhirnya saya ngajak dia Skype, ngobrol. Cuman dikasih waktu 15 menit. Habis itu nggak mau nih, udah 15 menit gitu. Akhirnya sum up, kuncinya cuma 2.
untuk di dunia digital ini. Hmm. Yang satu adalah mikirnya gini, nggak lagi kita bisa bilang bahwa di dunia digital itu kalau saya punya produk orang akan datang, itu nggak bisa. Buktinya Anda punya produk juga orang nggak datang kan? Saya Betul punya sekali. produk ini, emang tiba-tiba orang datang gitu? Nggak bisa lah, ya kan? Yang terjadi adalah Anda harus bisa mendatangkan orang ke tempat Anda. Itu skill nomor satu, traffic. Anda Traffic. traffic, Anda mau pakai organik, jadi content creator boleh. Anda mau belajar ngiklan, jadi ngebayar iklan di Facebook, di Google juga boleh, terserah. Yang penting adalah Anda bisa mendatangkan orang. Bukan ngajak kumpul terus rame-rame terus hilang lagi ya. Mendatangkan orang ke tempat Anda. Yang pertama. Nah, skill yang kedua adalah funnel. Setelah orang datang, diapain supaya dia jadi beli? Dua itu. Kuncinya cuma dua itu. Jadi dia spending segitu, kuncinya dia cuma itu. Jadi timnya dia cuma skillnya adalah skill orang traffic sama orang funnel. Kalau sudah ngomongin funnel ya otomatis ada copywriting lah, ngomongin lead magnet lah, ngomongin landing page, ngomongin upsell, ngomongin auto lah, ngomongin email marketing tuh itu di funnel tuh semuanya tuh ranahnya di situ. Jadi traffic, funnel, that's it. Itu caranya kayak gitu. Ya jadi cuma dua itu. Pertanyaannya adalah sekarang Anda bisa yang mana? I see. Dua-dua nggak bisa, Nah, ya udah tahu. Kalau dua-dua nggak bisa, bagus dong. Berarti Anda tahu PR Anda, selesai. Jadi saya kemarin habis itu yang ngejar kemana-mana, belajarnya cuma dua. Traffic and funnel, traffic and funnel, traffic and funnel. Itu terus. Traffic itu bisa pakai iklan, bisa pakai organic, posting, live, kayak begini. It's traffic, gitu. Content I creator itu see. traffic. Tapi setelah trafficnya datang, terus diapain? Itu funnel. Mau di-upsell, mau dijualin, dan sebagainya. It's funnel. I see. I see. Funnel sama offer. Yes. Yes, habis itu produknya kan. Ngemasnya aja, gitu. Betul. Berarti bangun funnel itu lebih duluan ya. Produknya Funnel dibagusin, duluan dong. funnel dibagusin, baru traffic. Bener kan? Iya loh, kalau misalkan traffic duluan nggak ada funnelnya kan buang duit ya. Iya, benar. I see. I see. Kayak udah buka Oke, keran nah, begitu aja gitu kan. Habis buka keran tuh ngalir semua airnya, tapi di situ buang begitu aja. Ya lu buang duit. Nah, itu. I see. Dan hal itu berlaku juga ketika buat email. Saya punya cerita soalnya kode ini. Ini mungkin kode ini bisa kasih masukan. Karena saya punya teman, dia punya lebih dari 10.000 list email. Tapi ketika dia email, itu nggak ada yang closing. Nggak ada yang closing. Dan dia selalu bertanya, ini masalahnya di mana? Ketika dia bertanya ke saya mau jawab, saya bilang, ya saya pun sendiri juga belum terlalu ngerti tentang hal itu. Itu masalahnya di mana menurut kode ini? Banyak sih. Saya nggak bisa ngomong langsung kayak, oh salahnya di situ. Itu banyak faktornya. Apakah authority-nya udah kebangun atau belum? Orangnya sudah ke ini atau belum? Orang udah trust belum sama dia? Kalau belum Oke. trust, ya kan mau di email kayak gimana juga nggak bisa. Hari ini kan banyak banget yang ngajar ke sana kemari. Emang Anda belajar ngikutin semuanya begitu kan? Enggak juga kan? Kan pilih-pilih juga kan? Nah, pilih-pilihnya itu apa yang membuat decision untuk milih orang ini saya ikutin, orang ini enggak? Itu apa? Gitu. Nah, akhirnya kalau Anda mengerti tentang list building, Anda mengerti tentang traffic and funnel, maka next-nya adalah bisnis apapun, semuanya juga butuhnya cuma traffic and funnel. Bahkan bisnis restoran juga ya, dia traffic dan funnel ya. Traffic and funnel, sama, traffic and funnel gitu. Cuman kalau bisnisnya offline, kan funnelnya banyak ya. Funnel tuh nggak satu teman-teman, funnel tuh bisa kayak banyak banget. Termasuk yang saya cerita tadi, kalau saya lagi lapar, nyetir mobil, kelihatan billboard, pasang, Oh iya, iklan, itu benar. juga funnel gitu kan, secara offline gitu. Nah, ini ada yang menarik nih, ada yang bilang ini belajar doang, praktek kagak. Itu kelemahan saya di tahun lalu, semoga tahun ini lebih baik. By the way, mau saya koreksi. Kalau belajar doang, itu nggak mungkin, nggak praktek. Jadi praktek itu belajar. Praktek itu belajar. Praktek itu baru belajar. Baca itu cuma tahu, bukan belajar, tahu. Yang namanya belajar gitar gimana? Praktek atau baca? Praktek, ya praktek. Pasti praktek, itu namanya belajar gitar. Belajar berenang gimana? Nyemplung apa baca? Nyemplung. Nyemplung kan? Jadi kalau baca itu apa? Tahu, bukan belajar. I see. Jadi jangan bilang kayak, oh saya baca buku ini, saya lagi belajar. Enggak, lu cuma tahu. That's it. Tahu, knowing. Ya, learning is by doing. I see. Oke, nah teman-teman, ini kita sudah sampai menit ke-30. Sebelumnya, mungkin teman-teman buat teman-teman yang punya pertanyaan sekitar bisnis online, buat
Bisnis online buat kita yang gaptek, yang nggak ngerti ya cara bisnis online, nggak ngerti cara digital marketing, silakan buat teman-teman yang bertanya, tulis di kolom pertanyaan. Dan buat teman-teman yang mau join dengan list building mastery punya Kodeni, saya sebenarnya ada, teman-teman, saya ada linknya, teman-teman nanti boleh klik link saya ya di sini, saya pasang, saya sematkan ya. Buat teman-teman, di sini ada kita bisa belajar gimana caranya menarik traffic ya dan membangun list building seperti yang dari tadi Kodeni sudah jelaskan. Dan teman-teman yang mau daftar, yang mau belajar boleh silahkan, dan yang mau kasih pertanyaan boleh tulis di kolom pertanyaan. Oke, dari Kodeni ada lagi kah, Kodeni? Yes. Sambil menunggu teman-teman bertanya sebelum join di kelas list building mastery ya yang ada di link di sini. Anda perhatikan bahwa saya barusan posting satu video hari ini di YouTube saya. Itu exactly nunjukin how, cara-caranya seperti kayak begini. Jadi, simple banget yang saya tunjukin di YouTube saya tadi, yaitu adalah gimana caranya membuat sebuah funnel awal, acquisition funnel dengan menggunakan landing page. Oke, dengan menggunakan sebuah landing page di mana Anda tinggal pakai Instagram, habis itu nyuruh orang untuk klik link di bio. Setelah klik link di bio, orang masuk ke sebuah halaman website di mana di situ Anda meminta mereka memasukkan nama, email, dan nomor WA, masukin begitu. Nah, setelah mereka memasukkan nama, email, dan nomor WA, Anda langsung lakukan upsell produk apapun, terserah. Jadi kalau tadi di sini ada yang mau jualan A, B, C, D, pakai cara kayak begitu. Jadi begitu orang memasukkan email, Anda langsung upsell, langsung jualan di situ. Oke. Nah, setelah jualan di situ, kan email tadi kan masuk ke dalam database nih. Nah, Anda mulai siapkan untuk email ke mereka secara berkala. Bayangin aja, kalau misalkan Anda masuk email kayak begitu ya, terus ada kirimin email berkala, email hari pertama, email hari kedua, email hari pertama kasih tips, email hari kedua kasih tips, value, email hari keempat Anda mulai jualan satu, hari kelima kasih tips lagi, hari keenam kasih tips lagi, hari ketujuh Anda kasih jualan lagi, dan seterusnya sampai setahun ke depan, Anda siapin emailnya sekali gitu. Jadi udah disiapin. Jadi begitu orang masuk begitu emailnya udah disiapin sampai setahun ke belakang. Artinya adalah tiba-tiba Anda punya orang yang menerima email Anda secara berkala sesuai dengan target marketnya masing-masing. Kalau misalkan ngomongin tentang forex ya ngomongin forex, kalau ngomongin tentang fat loss ya fat loss begitu. Dan dalam waktu setahun ada aja orangnya pasti nyangkut beli gitu. Ya bukan nyangkut sih, maksudnya tertarik beli. Sehingga kita tiba-tiba punya semacam kayak passive income yang tiba-tiba ada aja beli. Kok bisa tiba-tiba beli? Ya karena emailnya udah otomatis. Setiap orang masuk sekali, dia di email selama 100 kali ke depan. Gitu. Nah, berarti mindsetnya adalah gimana saya bisa membawa orang sebanyak mungkin masuk dong. Semurah mungkin masuk, sebanyak mungkin masuk. Karena begitu masuk, Anda upsell langsung. Kalau di situ terjadi transaksi, Anda langsung dapat profit. Duitnya ini bisa dipakai untuk iklan lagi. Sementara di belakang otomatis jalan sendiri emailnya. I see. Itu fasilitas yang tersedia di LBM ya, kok ya? Itu pakai Tribelio. Toolsnya pakai Tribelio. Pakai Tribelio. Oke, siap. Yes, diajarkan di list building mastery. Jadi strategi kayak gitu diajarin di list building mastery. Oke, siap. Oke, buat teman-teman yang mau, nanti saya bakalan update story juga. Teman-teman yang mau beli produk list building mastery, teman-teman sebentar boleh lihat di story yang bakalan saya share setelah kita live sehabis ini. Dan mungkin saya juga bakalan taruh di link saya di bio. Kok izinnya kok ya? Saya bakalan taruh di bio link saya di landing. Cuman landing page-nya itu sudah disediakan semua ya kodenya. Saya cuma tinggal taruh doang. Oke. Teman-teman jangan lupa bantu Bang Joel juga ya, biar Bang Joel ada duit buat ngopi. Pakai link yang saya bakalan kasih ya. Oke, seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oh ya, ini ada salah satu pertanyaan Kodeni. Oh iya, dari Kak Amaliatus, kok kalau mau join kelas Koko gimana? Klik link yang nanti saya bakalan share ke story sehabis ini. Yang berikut dari Bang Paul, standarnya iklan itu dianggap bagus setelah berapa bulan disampaikan baru ada konversi Kodeni? Enggak, langsung lah seminggu juga udah bisa dilihat lah. Seminggu. Seminggu juga udah bisa ya? Seminggu. Oke. Oke, Kodeni, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Ya. Jadi sekarang menariknya adalah ini kayaknya teman-teman mesti nonton ini deh, nonton YouTube saya deh. Tonton YouTube saya yang barusan saya posting hari ini ya. So go to youtube.com/dennysantoso itu. Nah, di situ kalau Anda paham, itu saya jelasin teknis teman-teman. Jadi siap-siap untuk itu teknis gitu ya.
Kalau Anda sudah ngerti kayak begitu, literally ngerti yang saya jelaskan di YouTube saya tadi, maka Anda bisa bereksperimen. Saya mau jualan barang A, oke, funnelnya apa? Saya mau jualan barang B, oke, funnelnya apa? Saya mau jualan krepek, oke, funnelnya apa? Itu di situ. Jadi Anda mulai ngerti ngebangun funnelnya. Ya, jadi step by step-nya itu. Nah, sekarang, sekarang saya pengen nanya gini. Teman-teman di sini, ini karena live-nya di Instagram ya. Jadi saya nggak akan nanya siapa yang punya Instagram, karena ini live-nya di Instagram gitu. Siapa di sini yang menggunakan Instagramnya untuk berbisnis, atau at least memiliki akun untuk berbisnis di Instagram? Angkat tangan. Saya pribadi juga melakukan hal itu. Pakai maksimalin diri. Pakai maksimalin diri, benar banget. Ayo Ada teman-teman yang lain ada boleh yang silakan jawab. menggunakan Instagramnya untuk kepentingan bisnis lah. Pokoknya gue mau cari profit lah gitu intinya gitu, nggak usah ngomongin bisnis apa. Pokoknya gue mau profit lah dari Instagram gue gitu lah pokoknya ya, biar gampang gitu kan. Nah, oke. So, siapa yang menggunakan Instagramnya untuk berbisnis tapi belum menghasilkan terus dari kemarin-kemarin gitu? Kalau saya puji Orang Tuhan jelas sudah saya udah menghasilkan menghasilkan saja. dong. Iya, siap Om. Sedikit, belum sampai M kayak Koko. Saya harus target sampai M kayak Koko. Amin. 5 akun. Nah, sekarang buat Anda yang belum belum mendapatkan profit dari Instagram, problemnya di mana itu? Anda nggak bisa bilang kayak konsisten aja, rutin aja. Nggak kayak gitu, teman-teman. Karena konsisten yang salah tetap hasilnya jadi salah. Betul, Iya kan? betul. Konsisten tidak menghasilkan. Saya mau konsisten tuh. Maksud saya akan bertanya, maksudmu, lu mau konsisten tidak menghasilkan ya? Tidaklah. Karena kalau tidak ada yang diubah, gimana tiba-tiba Anda bisa menghasilkan? No. I see. So, konten, kalau Anda mau menghasilkan, ini salah satunya, ini salah satu perspektifnya gini. Konten adalah untuk menciptakan trust. Konten adalah salah satunya adalah untuk menciptakan trust. Karena konten itu komunikasi antara Anda dan audiens Anda. Maka salah satu tugas konten adalah untuk menciptakan trust. Apapun itu, nggak peduli personal branding, mau public branding, toko branding, semuanya intinya adalah menciptakan trust, gitu aja. I see. Ya, kalau itu tidak terbangun, berarti trust-nya nggak ada. Karena nggak ada, orang jadi nggak beli. Jangan bilang follower masih dikit. Pertanyaan saya buat yang ngomong follower masih dikit. Dikit itu berapa? Let's say Anda bilang 10, 20 gitu. Kalau Anda posting bisa dilihat orang nggak? 1, 2 pasti lihat dong. 1, 2 pasti lihat dong. Ya kan? Kalau Anda bisa 1000 dilihat. pun sedikit kok. 1000 pun itu katanya sedikit. Oke. Saya bilang gini nih. Di kepala saya, Bang Joel ya. Saya membandingkan kalau Anda posting, dilihat 50 orang, Ya. versus Anda ketemu one to one jualan langsung face to face. Ya kan? Jangan ngomong dikit, lu satu aja kagak bisa, ketemuan face to face aja. Iya, benar. Sedikit. Satu aja loh, dikasih satu nih, lu closing bisa nggak? Nah, kalau belum bisa, nggak usah ngomongin angka lah. Belakangan aja angka. I see. Ya, jadi itu. Kayak kemarin tuh, ngomongin di insurance. Tuh, saya disuruh live, IG, suruh jualan asuransi. Yang datang dikit, yang nonton tuh cuma 5 gitu kan. Teman-teman bisa 1000, 2000 gitu kan. Saya cuma 5. Saya bilang, lu biasa prospek juga cuma 1. Mau banyak. Setuju. Ya kan? 1 aja lu ladenin, 5 lu sok-sokan. Nanti banyak dikit bilangnya nggak pede. Betul. Kalau banyak bilang nggak pede. Nah, kemarin Padahal belum dicoba. Kok kalau misalkan ya saya live, habis itu yang nggak ada yang nonton, kan merusak personal branding saya kok. Nanti image-nya gimana saya nggak ada yang nonton. Saya bilang, lah nggak ada yang nonton, rusak gimananya? Kan nggak ada yang tahu. Iya, benar. Ini kan nggak make sense gitu loh. Otak kita tuh sometimes itu menakut-nakuti diri sendiri gitu kan. Nggak ada yang lihat itu ya nggak merusak personal branding lah. Yang lihat aja nggak ada gitu kan. Rusak di mana? Limiting belief ya kok ya. Kita tuh melimit keyakinan kita sendiri bahwa bisa, belum dicoba Ya, aja gitu. salah mikir sih, kalau buat saya sih salah mikir, karena ya itu tadi, nggak ada yang lihat kok bilangnya rusak image saya lah, ntar dikatain jelek, yang lihat aja kagak ada, yang bilang jelek ya diri sendiri gitu. Berarti Anda sebenarnya menakuti diri sendiri sebenarnya. Kenapa? Kalau menakut-nakuti diri sendiri itu berhasil, tapi kalau memotivasi diri sendiri kagak berhasil gitu. Iya. Lah kan aneh kan ini.
Oke, namanya rezeki nggak ada yang tahu kok. Rezeki Tuhan yang tentukan. Kita hanya bisa berusaha. Yes. Orang kadang percaya, kadang tidak. Sisanya hanya doa. Mungkin yang mampu menentukan penghasilan ke depannya kerja. Ya udah, kalau tidak tahu nggak usah dibahas. Gitu aja. Ya kan? Kalau Tuhan sudah mengatur kok rezeki kita kok. Berapa? Kan kita juga nggak bisa jawab. Gimana kalau Tuhan Kita aja ngasih nggak jatah tahu. kita 1 triliun? Anda cuma dapetin 10 juta. Salah siapa coba? Ntar Tuhan Iya, nggak tahu, udah betul. gue siapin nih segini banyak. Jangan pakai kayak gitu gitulah, rezeki diatur Tuhan. Iya Betul. bener, tapi udah kita pisahkan diskusi itu, nggak usah dibawa ke sana, oke? Karena nggak ada ujungnya nanti. Kita akan kayak debat aja Betul. gitu kan, nggak ada ujungnya. Let's fokus. Sekarang kamu mau ngapain? Kok nggak ada yang beli? Lu udah pernah ngobrol sama market belum? Gitu aja. Marketnya siapa? Udah pernah nggak ngobrol sama market? Jangan dibawa ke yang lain-lain. Oke, market, oke? Yang punya gini. Ini kemarin saya menarik banget ketika ngobrol dengan Pak Hing. Bang Jol, dengerin gini ya. Iya, iya. Saya mengatakan, Siap. Pak Him mengatakan gini, apapun yang Anda inginkan di hidup ini, dimiliki oleh orang lain loh. Lu mau duit, Wah, duitnya siapa? Ya kan? Duit orang lain kan? Lu nggak bisa ngeprint sendiri kan duit kan? Lu mau mobil, mobil siapa? Punya orang kan? Lu mesti beli kan? Apapun yang kita inginkan di hidup ini, itu punya orang lain. I see. Jadi gimana Anda bisa berinteraksi dengan mereka? Kalau Anda mau duit customer, ngobrol dengan mereka. Jangan bilang saya nggak mau ketemu gitu. Kan milik mereka gitu duitnya. Lu nggak Benar, mau benar. ngomong, ya udah tinggal sama mereka, kapok loh. Iya kan gitu, ngomongnya gitu, mikirnya gitu. Caranya gimana buat dapat? Ya komunikasi. Salah satunya lewat Betul, betul. jualan tadi. It's all depend on how you communicate. Itu tagline saya kok di kelas saya. Keren. Iya, jadi jangan salahkan yang lain-lain kalau ngobrol aja berantakan. Betul. Maybe yang salah Betul. cara ngobrol Anda. Kalau pacaran aja tahu semuanya loh. Oh, ini sukanya ini, suka nonton ini, suka makan ini, suka musik ini. Pacaran, PDKT, belum pacaran, PDKT. Udah tahu semuanya gitu. Bareng ngomongin market. Marketmu sukanya apa? Nggak tahu. Pernah ngobrol? Enggak. Kan repot nih. Yang bakal memberikan Anda kehidupan itu market. Kalau baru PDKT itu bisa ghosting, bisa hilang. Ya nggak sih? Betul. Dan Anda tahu semuanya, padahal Anda mungkin bisa putus, bisa di ghosting. Cuman itu. Tapi kalau market yang bakal menghidupi bisnis Anda dan orang lain dan sebagainya, Anda nggak mau ketemu, nggak ah. Ketemu market tuh kayaknya gimana gitu. Ntar mau nanya apa? Ntar nanya apa? I see. Betul. So teman-teman, mau mobil itu, mau ratusan juta itu, komunikasi. Ya. That's right. Oke, ini ada pertanyaan Kodeni. Kak Kodeni, ya ini pertanyaan. Nah, terserahlah Kodeni nanti bacanya gimana ya, jawabnya gimana. Kodeni, kalau misal ingin income 10 juta per bulan, apakah kita harus fokus di satu bidang? 10 juta mah gampang. Satu bidang aja udah dapat kalau 10 juta doang. Kalau tahu caranya. Problemnya Anda nggak tahu caranya kan. Kalau nggak tahu caranya, apa yang Anda lakukan untuk tahu caranya? Itu PR-nya. I Ya, see. jadi investasikan duit Anda ke pembelajaran. Kayak list building mastery, content creator, dan sebagainya. Yang menarik adalah kemarin, sekali lagi, saya baru live soalnya kemarin itu bareng Pak Him. Orang yang struggling, yang belum jadi, yang masih nyari duitnya setengah mati, begitu dapat Ya, duit, di-spending untuk hiburan. betul. Sementara orang kaya, duitnya di-spending untuk edukasi. Tanya Bill Gates, baca buku berapa? Tanya orang yang miskin-miskin gitu, baca buku berapa? Nggak baca, nontonnya hiburan. Menarik ya? Bukannya malah kebalik ya? Kalau sudah kaya, cari hiburan dong. Kalau belum kaya, carinya edukasi dong. Edukasi. Kebalik kan kadang-kadang kan kayak begini kan. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah tadi kan Anda menyebutkan nih, teman-teman di sini kan menyebutkan nih, saya pengen omset sekian, saya pengen omset sekian. Sekarang kita ngomong logic investment. Investasi sebenarnya dalam setahun itu berapa sih? Deposito 3% lah. Investasi 3% lah. Kenaikannya itu cuma 3% gitu. Kira-kira I see. investasi yang di kepala Anda itu investmentnya itu berapa persen sih sebenarnya? Yang bagus tuh. Maunya orang 100% kok. Minimal 50%. 100% itu 2 kali lipat. Iya kan? 100% itu kan 2 kali lipat kan? Iya. Saya invest 10 juta, naik 100%. Berarti jadi 20 juta gitu kan? Ya. Berarti teman-teman, pertanyaan saya, kalau Anda memiliki omset setahun itu 1 miliar, pengen dapat omset 1 miliar, berarti investasi Anda harusnya 500 juta kan? 500 juta.
Setuju. Setuju Iya, dengan mindset ini. Ini mindset keren banget. margin 14% sudah bagus gitu. 14% loh teman-teman. Yang saya sebutkan tadi kan 100% ya. 100% loh. Kalau 100% kan bagus banget ya. Gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau Anda pengen dapetin 1 miliar tadi, berarti berapa investasinya? Berarti berapa investasinya? Kalau Anda pengen dapetin 1 miliar, berarti harus investasi berapa? Kalau di sini 15%, berarti Anda harus investasi sekitar 800 jutaan. Sehingga ketika naik, oh lebih dong, 850 jutaan. Sehingga ketika naik Iya, 15%, 850. maka Anda dapat 1 miliar. Betul. Berarti untuk dapetin 1 miliar, Anda Hmm. harus invest sebesar 850 juta untuk dapetin 1 miliar. Itu sudah dibilang bagus, 15% angkanya. Nah, what if sekarang dengan list building mastery yang cuma 2 juta nggak sampai. Kalau bisa nyampe 10 juta, bisa 10 juta aja, itu investasi berarti sudah 500%. Kurang Setuju. bagus apa sekarang 500%? Ini logik teman-teman, ini logik aja. Pertanyaan saya adalah Anda berani invest berapa? Saya invest di kepala saya miliaran. Betul. Ikut kelas-kelas di luar negeri itu miliaran angkanya. Ini logik ya. Kadang-kadang ya kita pengen gitu ya. Tapi nggak logiknya nggak jalan, nggak nyampe kan? Sekarang saya tanya balik ke Anda. Gini, buat Anda tadi yang pengen dapetin 100 juta, saya breakdown semuanya biar Anda paham. Ketika Anda bilang pengen dapat 100 juta sebulan, pertanyaan saya adalah berapa jumlah customer yang harus Anda jualin per bulan? Ya kan? Kita ngomong gampang, 100 juta. Iya, berapa customer? 50 lah. Kalau dari saya sendiri. Contoh 50. 50 kalau harganya 2 juta kan? Sorry. Ya, 100 orang lah. Harus 100 orang. Kalau Tunggu 100 100 orang. orang kan berarti ini kan, 100 orang kan berarti harganya sejutaan tuh. Harganya Nah, sejutaan. teman-teman punya angkanya nggak tuh? Jadi pebisnis tuh Sampai ngomongnya kayak gini teman-teman, detail. sampai segitunya ya, kok ya. I see. Benar Nah, banget. itu belum selesai. Let's say tadi butuh 100 orang. Ya, butuh 100 orang gitu. Berarti kan harganya 1 juta nih. Ya kan? Harga 1 juta, butuh 100 orang, lu bakal dapat sebulan 100 juta rupiah. Kan gitu. Pertanyaan Ya. saya, berapa budget iklan yang harus Anda keluarkan untuk Anda bisa dapetin 1 orang customer? Itu PR. 100.000 aja udah bisa dapat 1 customer sih sebenarnya. Itu menurut Nah, saya kok ya. kalau 100.000 sampai misalkan 200.000. 100.000 bisa dapat 1 customer bayar 1 juta, berarti kan ROAS-nya adalah 10 kali. Ya, betul. Nah ini dihitung teman-teman, jangan bilang kayak aku mau dapat 1 triliun kemarin kalau ditanya mimpi, 1 triliun dan sebagainya gitu. Lu punya budget berapa? Gak punya modal tuh. Ya kagak bisa. Gak make sense. I Nah, see. nah, sekarang kalau ditanya begini nggak bisa jawab, berarti kan kalau misalkan gini, dan gue nyari investor nanya begini lu nggak bisa jawab ya malu lah. Investor mau taruh Betul. duit, lu mau apain? Nggak tahu. Makanya buat yang nggak ngerti memang rada galau gitu kan, rada makanya Intinya belajar. gini, teman-teman, sorry kode ini. Karena memang saya sempat dapat pengertian yang paling mudah. Gini teman-teman, saya pernah ikut satu seminar ads, ya, dan dia bilang begini, Bang Joel tuh sebenarnya pengennya dapat berapa? Ya saya pengennya dapat sekali webinar Tripwire itu minimal saya bisa dapat 300 orang. 300 orang jumlahnya berapa? Total omsetnya 30 juta. Bang Joel harus habisin 15 juta. Hah? Serius? Dari situ baru saya paham maksudnya kode ini. Lo kenapa harus keluarin 15 juta? Ya buat ads. Minimal kalau lu mau dapat 30 juta, lu keluarin 15 juta. Itu cuma contoh doang ya kode ini. Itu cuma contoh doang. Nah, tapi kalau seandainya lu mau dapat 10 juta, minimal lu keluarin dana 1 sampai 2 juta lah gitu loh. Jadi maksudnya kode ini teman-teman yaitu kalau lu mau dapat duit lebih ya kita mesti berani keluarin duit lebih sih. Intinya gitu. Iya, Simpelnya cuman gitu. gini teman-teman, cuman gini. Ini baru pembahasan awal banget nih ya, dan waktunya udah mepet. Pembahasannya begini sebenarnya. Anda ngeluarin duit 100.000, dapat 1 juta. Itu udah bagus banget. What if Anda harus ngeluarin duit 500.000 baru dapat 1 juta? Kan mepet tuh profitnya tuh. Marginnya Iya, bisa-bisa minus tuh, kayak begitu tuh. Makanya Anda perlu ngumpulin database namanya list building, supaya orang-orang ini Anda bisa follow up dan di kemudian hari bisa beli. Karena Anda tahu nggak statistiknya? Kalau Anda datangin traffic ke sebuah situs website landing page, Anda datangin situs ke situ,
kemudian Anda langsung minta mereka untuk beli, statistik pembelian average conversion adalah 2-3%. Berarti 100 orang nih datang ke toko Anda ya, 100 orang diiklankan, datang 100 orang ke toko Anda, yang beli cuma 3. 97 ini hilang. Iya. Nah, Anda harus iklan lagi tuh, datangin 100 lagi, yang beli cuma 3 lagi. Yang 97 hilang lagi. Itu statistik average, teman-teman. Artinya Iya. adalah, gimana caranya Anda bisa membuat yang 97 ini, at least Anda bisa dapetin emailnya lah, nomor WA-nya lah, supaya kalau ngajak mereka belanja lagi, kita nggak usah keluar duit iklan lagi. Karena Anda sudah masukin situ, let's say dari 97-nya nih, Anda bisa dapat 20% lah. 20% berarti Anda dapat sekitar 18-19 orang lah masuk gitu. Nah, 18-19 orang masuk itu Anda proses, Anda edukasi, siapa tahu di situ ada 1-2 yang beli lagi. Berarti 3% Anda naik jadi 4%, 5% loh. Kalau 3 jadi 4 atau 5, itu naik hampir double omset Anda. Jadi semuanya pakai angka, teman-teman. Juga jangan merem lah, semuanya kayak ngeblank banget ya. Ya, jadi kalau Anda ikuti kelas kayak list building mastery, ya Anda akan ngerti flow-nya ini semua. Gimana mulai ngajak orang. Oke, ngajak orang itu gimana sih? Saya kalau posting sesuatu di Instagram saya, posting book satu di Instagram saya, itu orang yang daftar di list saya itu ada 500-600. Instan. Wow. Instan. Kayak 300 orang itu in the first hour. 1 jam pertama itu sekitar 300-400 kemarin. 1 jam pertama. Gitu. Dalam 24 hours sekitar 700-800 lah kemarin tuh. Kan crazy kan kayak begitu. Sementara 800 orang. Anda bayangin loh, orang itu datang ke depan Anda untuk Anda prospek loh. 800 orang langsung kayak begitu. Kan sayang ya kalau Anda nggak jualan ya. Nah, hal kayak begini loh teman-teman, saya ajarkan di List Building Mastery supaya Anda bisa jualan online. Tapi sekali lagi ya, selesai ini Anda tonton YouTube saya deh. Yang baru saya posting hari ini. Saya ngajarin ini. Literally, ini loh stepnya kayak begini. Yang harus ditulis kayak begini, yang harus di-upload kayak begini. Saya tunjukin, detail, teknis. Cuma 10 menit doang kok videonya. Sorry kok, yang tadi Koko bilang bahwa bisa narik sampai 700 orang itu 24 jam itu pakai ads atau organik dari IG doang? IG dong. Itu trust-nya berarti udah gede juga sih. Klik link di bio untuk dapetin A. Udah 700 orang sehari. Gile. Teman-teman jangan lupa klik di bio Bang Joel habis ini untuk order kelas kode ini. Atau di story saya habis ini. Teman-teman lihat ya. By the way, saya sudah sering posting ya teman-teman. Kalau Anda nanti follow Instagram saya juga, Anda cari tuh postingan beberapa hari, kayak kemarin atau kemarin dulu gitu. Sudah mulai ada banyak orang yang bisa mendapatkan prospek dari sosial media. Jadi mengubah follower jadi prospek. Udah mulai bisa. Jadi saya ngajarin dulu caranya untuk dapetin prospek. Jadi kalau Anda ikuti saya, benar-benar di Instagram saya belakangan ini tuh ngajarin dapetin prospek. Next, kalau sudah banyak testimonial kayak begitu, saya akan mulai ngajarin cari duitnya. Tapi kalau Anda mau shortcut, langsung aja di klik link di bio ini. Klik link di pin ini. Sama di bio-nya Bang Joel ya. Itu langsung Anda dapat semuanya sih. Tapi kalau nggak, pelan-pelan. Ya, sekarang tinggal Anda mau dapat duit itu pelan atau cepet kan. Itu mindset masing-masing ya. Kalau saya, nah kalau mau dapat duit ya cepet lah kalau bisa. Ngapain lama-lama? Wah, ini thank you so Nice. much. Pejuang jualan online nih, LPM mantap, sistematis, dan lengkap ngajarinya. Exactly. Jadi materinya itu super lengkap banget kok, teman-teman. Ada rekaman video dari expert-expert juga yang saya undang. Rico Huang lah, Dewa Eka lah, Christina Lee, itu semua sempat saya undang ngisi gimana mereka ngebangun list mereka. Jadi itu Anda bisa nonton semuanya. Include. Kemudian ada cara jualan live, cara nge-pitch itu. Saya sampai 20 episode kalau nggak salah. Itu semua juga udah ada di situ. Jadi harganya itu super cheap banget sih. Kalau itu Anda ngerasa kemahalan, Anda nggak siap untuk sukses gitu aja. Karena it's very cheap gitu. Iya kan? It's very cheap. Nggak make sense untuk dibuat lebih murah lagi, nggak make sense. Dulu saya berpikir bahwa ketika saya mau punya penghasilan, gak apa-apa keluarin modal dikit. Hari-hari ini saya jadi mengerti, kalau mau hasilkan sesuatu yang besar, ya kita harus berani keluarin besar. Seperti kata Albert Einstein, kalau nggak salah, bahwa orang yang cukup gila adalah orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi dia melakukan cara yang sama, berulang-ulang kali. Seperti itu. Anyway, kode ini tadi bilang, List building cocok untuk bisnis apa? Kalau bisnis Anda membutuhkan prospek atau customer, Anda butuh list building. Gitu aja.
Jadi kalau Anda butuh customer, Anda butuh prospek, ya Anda butuh list building, gitu aja. Even kayak tadi aja secara manual, saya berada di restoran begitu ditawarin itu kan list building juga sebenarnya. Caranya aja mereka manual. Jadi member ditawarin benefit, nanti dapat diskon dan sebagainya gitu. Oke, ini pertanyaan dari motivasi laris. Koden, jadi cuma butuh traffic dan funnel ya kok. Terus gimana langkah build funnel yang profitable? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Kodeni ya. Nanti Yep. tinggal klik links untuk Yes. join kelas LBM. Yes. Udah dijawab nanti di LPM kalau itu. B2B bisa. Oke, tonton, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita bakalan closing, tinggal 2 menit. Oke, memang tinggal 2 menit, jadi kita langsung closing. Kodeni mungkin ada pesan-pesan terakhir Kodeni buat follower maksimalin diri dan Denny Santoso di sini. Kodeni punya, boleh silakan kalau ada pesan-pesan terakhir Yes. untuk menyemangati kita semua. Intinya adalah income Anda itu tergantung dari skill Anda, gitu aja. Income Anda tergantung dari skill Anda. Income Anda rendah, ya terbukti skill Anda rendah. Kalau misalkan Anda mau naikin income Anda, ya Anda harus naikin skill Anda. Nggak bisa, enggak, gitu. That's it, kan? Kan simple banget ya. Income Anda tergantung dari skill Anda. Kalau income Anda mau naik, ya skillnya mesti naik. Kalau Anda mau income-nya naik, skillnya nggak naik, ya nggak bisa. Gitu aja. Alright, so hopefully Anda mulai tahu bahwa, oh oke, saya harus upgrade diri, saya harus ini itu, saya harus networking dan sebagainya. Ya, jadi Anda lihat deh di konten-konten saya mulai posting seputar tentang dapetin prospek, kemudian sebentar lagi akan posting seputar how to monetize, bagaimana caranya menghasilkan profit. Kita lihat nanti, yang benar-benar serius akan langsung take action, ngikutin. Anda nanti juga akan lihat kok, teman-teman yang sudah mulai menghasilkan gitu. Kalau Anda ngelihat teman-teman yang sudah mulai menghasilkan itu, be careful teman-teman, berarti Anda sudah mulai terlambat. Karena yang lain udah pada take action dan menghasilkan, dan Anda baru melihat. So, hopefully, Anda benar-benar tapi ya balik lagi ya, itu pilihan semua di tangan Anda kok. Untuk take action sekarang, atau Anda mau dapetin duit itu ya kapan-kapan lah, hidup masih enak gitu ya, terserah. Saya cuma mau ngebantuin yang memang mau dibantu, gitu aja. I see. Siap. Terima kasih banyak Kodeni buat kata-kata penyemangatnya buat kita semua. Kalau dari saya simple. Buat teman-teman yang lagi berjuang, ingat aja, mulai tahun ini 100 juta per bulan. Tahun ini kita bangun kebiasaan atau mindset 100 juta per bulan. Oke? Sekali lagi terakhir buat teman-teman yang mau join kelasnya Kodeni, nanti boleh klik link, saya akan share di story. Oke? Itu aja. Anyway, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join dan belajar dari ilmu hebat dari Kodeni hari ini. Dan thank you banget Kodeni sudah bersedia untuk isi di live maksimalin diri. Karena anak muda mesti maksimal. Sedap. Thank you, Koden. Bye. Thank you teman-teman semua. Goodbye.